Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rekan mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti perkuliahan tanpa menyimak video dari awal sampai dengan selesai. Oke, rekan mahasiswa yang uh, dan hari ini kita masih ini ya masih menyimak video Bapak terkait dengan MK analisis vektor. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sudut antara dua vektor dan dua vektor saling tegak lurus. Minggu lalu kita belajar tentang panjang ya. Hari ini kita belajar tentang sudut antara dua vektor dan dua vektor saling tegak lurus. Ini sebetulnya materi ini saling kaitan ya antara minggu sebelumnya ya, minggu demi minggu atau materi yang sudah kita pelajari. Oke, kita langsung aja ke materi. Di sini pengertian dari sudut antara dua vektor. Vektor ini adalah besaran yang memiliki dua sifat utama, baik itu besar atau magnitudo dan arah. Sebetulnya vektor sering kita singgung ya di pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwa vektor ini memiliki besaran ya, baik itu besaran besar ya dan maupun arah. Berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai. Vektor digambarkan sebagai anak panah yang menunjukkan arah tertentu. Contohnya adalah kecepatan, gaya, dan perpindahan. Sementara untuk sudut antara dua vektor, di sini jelaskan bahwa ukuran derajat pertemuan uh, ukuran derajat pertemuan arah kedua vektor tersebut. Jadi sudut antara dua vektor ini ukuran derajat ya, ukur derajat pertemuan arah kedua vektor tersebut. Jika dua vektor A dan B dimulai dari titik yang sama, yaitu sudut theta, adalah sudut yang terbentuk di antara keduanya. Sudut ini bernilai antara 0 derajat hingga 180 derajat, tergantung pada arah masing-masing vektor. Dua vektor saling tegak lurus. Nah, dua vektor dikatakan saling tegak lurus jika sudut antara keduanya adalah 90 derajat. Secara matematis, kondisi ini dinyatakan dengan syarat A dot B sama dengan 0 atau dot product sama dengan 0 ya. Ya, ini dot ya, A dot B dan 0. Ini berarti tidak ada komponen satu vektor yang sejajar dengan vektor lainnya. Mengapa A dot B sama dengan 0? Karena rumus sudut adalah cos theta. Ya, sama dengan cos theta sama dengan A dot B atau panjang vektor A dikali panjang vektor B. Dan cos 90 ya, maaf ini eh, panjang ya, panjang vektor A dot panjang vektor B. Dan cos 90 derajat sama dengan 0, maka A dot B sama dengan 0. Jadi untuk memeriksa apakah dua vektor tegak lurus, cukup hitung dot produknya. Jika hasilnya 0, kedua vektor pasti saling tegak lurus.
Jadi jika hasilnya nol, kedua vektor pasti saling tegak lurus seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh perhitungan. Diketahui A sama dengan 3,4 dan vektor B ya. Diketahui vektor A 3,4 dan vektor B 4, min 3. Langkah yang pertama ya, ini dot produknya A dot B sama dengan 3 kali 4 ya. Nah, kemudian ditambah 4 dikali negatif 3. Jadi ini perkal- perkalian seperti yang sudah dipelajari ya. Nah, vektor ya dengan vektor baris. Kali ini memang vektor baris ya. Jadi yang sama ya. Kan 3 itu kan dia posisi ada di baris pertama ya. Kolom pertama dengan vektor B-nya baris pertama, kolom pertamanya ini ya. 4 kali dengan 3 dan 4 kali negatif 3 ya. Tambah jadi 4 kali 3 12 ditambah 4 kali negatif 3 ya. 12 negatif 12. Hasilnya 12 kurangi 12 yang ada 0. Langkah kedua, ini norma vektor. Panjang vektor A sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat itu kan 9 tambah 4 kuadrat itu 16 ya. 9 tambah 16 hasilnya adalah 25 atau akar 25 hasilnya adalah 5. Ya, 25. Kemudian di sini banyak vektor B 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ya. Hasilnya adalah akar 25. Akar 25 hasilnya adalah 5. Langkah ketiga itu hitung sudut. Cos theta di sini sama dengan cos theta sama dengan A dot B atau banyak vektor A dot banyak vektor B. Cos theta sama dengan 0 atau 5 kali 5 ya. Sama dengan 0. Theta atau arc cos 0 sama dengan 60 derajat. Kesimpulan bahwa karena A dot B sama dengan 0, maka vektor A dan B saling tegak lurus. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh dari contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Ini contoh soal berikutnya ya. Diketahui koordinat A 1,3,5, B 5,5,7, C negasiin 2,6,5 dan D 2,6,9. Jika P di tengah-tengah AB dan Q membagi CD dengan perbandingan 3:1, buktikan PQ tegak lurus dengan CD ya. Nah, syarat dari dua vektor saling tegak lurus, tadi kan sudah jelaskan bahwa vektor A dengan vektor B berarti A dot B sama dengan 0 ya. Tadi 0 kan sudah di sini kita disuruh membuktikan PQ ini tegak lurus dengan CD. Jadi kita harus buktikan vektor PQ dot vektor CD harus sama dengan 0. Namun untuk bisa membuktikan kita harus tahu vektor PQ itu seperti apa dan vektor CD itu seperti apa. Kalau vektor CD gampang ya. Di sini diketahui titik C ini, titik D ini tinggal dikurangi koordinatnya menjadi vektor CD. Itu kan masalahnya PQ. PQ kan kita nggak tahu koordinat B, ya, P dan Q itu berapa sih, masih berapa. Kita harus cari terlebih dahulu. Oke, kita mulai cari dari koordinat P. P di sini di tengah-tengah
setengah AB ya. Jadi kita menggunakan rumus vektor posisi P adalah setengah dikali dalam kurung ini vektor posisi titik A ditambah vektor posisi titik B. Ini ya, setengah dalam kurung A plus B. Berarti sama dengan setengah ya, A plus B. Jadi ini tambah ini ya. 1 tambah 5 6 3 ya, lalu bawahnya 3 tambah 5 8 5 tambah 7 12. Lalu kita kalikan setengah masing-masing atau kita bagi dua ya. Berarti vektor posisi P ya, vektor P sama dengan itu 3 ya, 6 bagi 2 ya, 3 4 ya. Kemudian 12 bagi 2 6, jadi 3 4 6. Ya, jadi vektor posisi P ini koordinatnya 3,4,6. Sekarang kita cari yang Q. Q ini membagi CD dengan perbandingan 3 banding 1 ya. Masih ingat rumusnya? Jadi di sini kita vektor Q sama dengan ini ya. Di sini kan membaginya CD, maka M D ya plus N C. M titik dua yang kedua ya. Di sini MD ya plus NC per MN. M plus N. MN itu apa? Yaitu ini perbandingan 3 banding 1. Berarti 3 ini M-nya, 1 ini adalah N-nya. Oke ya. Ini sama dengan M-nya 3. Kita langsung kalikan sama vektor posisinya di titik D. Koordinatnya di D itu 2 6 9 ya. Di sini itu 2 6 9. Plus N itu kan 1. Ya, dikali vektor posisi C N 2 6 5 ya. Per M plus N. Berarti 3 tambah 1. Berarti 4. Berarti sama dengan, ini langsung saja ya kita hitung. 3 kali 2 6. Ditambah min 2. Berarti 4. 3 dikali 6 18. Ditambah 6 ya. 24. 3 kali 9 27 ditambah 5 ya. Hasilnya 32 dibagi 4 ya. Jadi masing-masing kita bagi 4. Berarti vektor posisi titik I adalah 4 bagi 4 1 ya. 24 bagi 4 6. 32 bagi 4 8. Jadi 168. Ya, P udah ketemu, Q udah ketemu, kita akan membuktikan PQ 2CD sama dengan 0. Kita hudung. Berarti PQ, vektor PQ dot vektor CD. Kita mau menghitung perkalian skalar kedua vektor ini ya. Berarti sama dengan PQ itu kan Q min P ya.
Sedangkan kalau CD ya D min C. Dan kita masukkan berarti sama dengan Q min P. Berarti 168 kita kurangi ini 346. 1 min 3 min 2 ya. 6 min 4 2. 8 min 6 2 ya. Dot D min C. Berarti 2 min 2 berarti 4. 6 min 6 0. 9 min 5 4 ya. Oke, jadi sama dengan min 2 kali 4 min 8. 2 plus 2 kali 0 0. 2 plus ya. 2 kali 4 8. Jadi PQ dot CD sama dengan min 8 plus 8 0. Ya, karena PQ dot CD sama dengan 0, maka kita terbukti bahwa vektor PQ itu tegak lurus dengan C vektor CD itu ya. Oke, ya sampai sini contoh ini bisa dipahami ya, mudah ya. Tuh. Nah, ini ada kuis yang harus dikerjakan, silakan dikerjakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan materi hari ini. Mari kita sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.